Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Anak-anakku kelas 7 yang baru saja resmi menjadi siswa SMP IT Al-Fatih kelas 7 ya. Mudah-mudahan sehat, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan. Anak-anakku, ini materi kita 1 tahun ke depan. Ada beberapa bab ya untuk pelajaran informatika. Jadi informatika ini ilmu yang mempelajari tentang seputar IT, salah satunya komputer, tapi sifatnya udah sekarang sudah lebih khusus ke di sini ada teknik komputer dasar, kemudian analisa data, kemudian algoritma dan pemrograman. Kalau kita sih biasa menggunakan dengan Scratch F Inventor untuk kelas 7. Ini lebih gampang untuk dijalankannya. Ini sampai UTS. Terus dilanjutkan dengan dampak sosial informatika. Jadi dampak sosial informatika, kemudian computational thinking, terus praktek lintas bidang. Oke, satu-satu akan Bapak jelaskan ya. Ini kita lihat di bukunya dulu. Sudah siapkan picture-nya. Kita buka. Ya, ini sebenarnya isi dari buku ya. Jadi teknik komputer itu isinya ini yang akan kita pelajari. 1. Fungsi perangkat keras, hardware. Terus dari mulai apa itu monitor, apa itu CPU, apa itu keyboard, perbedaannya dengan laptop, perbedaannya dengan Android. Ya, ini maksudnya ini perangkat keras tuh perangkat yang terlihat fisiknya. Kemudian sistem operasi ini sistem operasi ini kita belajar tentang apa itu Windows, apa itu Linux, apa itu Apple, macOS. Bahkan yang terbaru di sistem operasi ini ada Chromium ya, dan aplikasinya. Ini aplikasinya apa saja. Kalau kita kan di Android juga ada aplikasinya, ada Google-nya, ada Chrome-nya di HP kita, di handphone kita, di komputer juga sama, ada Microsoft Office, itu kan aplikasi ya. Baik aplikasi yang berbasis web ataupun berbasis perangkat keras. Ini sistem operasi juga kita belajar insya Allah dari basic-basicnya, apa itu sistem operasi, kekurangan kelemahannya, fungsi sistem operasi sendiri itu apa gitu. Kemudian perangkat keras. Oke, ini kurang lebih mungkin Bapak akan kita sampai mid test ya. Ini pembahasannya panjang sekali ini penjelasan pembelajarannya. Mungkin tidak cukup segitu ya, tapi Bapak sih kurang lebih ini akan dibahas kita sampai UTS ya, mid test. Yang kedua, kita langsung ke analisa data.
Ini analisa data. Analisa datanya pengolahan data dengan spreadsheet otomatis. Kalian harus menguasai, harus tahu yang namanya spreadsheet Excel. Kalau di Office atau di Windows mah Excel nyebutnya, tapi kalau di Linux banyak ada WPS, ada Calc Office. Intinya ini gimana cara ya logika operasi perhitungan data. Kalau mungkin ada yang tahu sum, fungsi sum, VLOOKUP, HLOOKUP, min, max, ya, average. Ini adanya di sini dibahas di pelajaran ini. Dan itu pasti di kerjaan juga terpakai sih, aplikasi pengolahan data. Ini nantinya ke analisa data, nantinya ke data engineering. Dan data engineering ini yang ahlinya masih sedikit. Di Indonesia masih jarang yang bisa untuk sampai bisa menganalisa. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu manajemen pimpinan nanyanya ke tim IT tentang analisa data engineer, ahlinya namanya data engineer, seperti itu ya. Terus ini mengoperasikan perangkat lunak pengolah data angka. Ya, kita harus bisa mengoperasikan Excel itu tadi, Excel ya. Ini kurang lebih mungkin sampai akhir semester. Baru nanti di semester berikutnya kita pemrograman visual dengan apakah itu program visual aja, program pemrogram visual. Nanti basic-basicnya apa saja, yang perlu disiapkan apa saja, jenisnya apa saja. Ini balik lagi tadi ke App Inventor di tadi di halaman yang tadi ada ya. Ini semua pakai logika komputer. Kemudian di bab 4 kolaborasi dalam masyarakat digital. Ini sih gimana etika warga digital yang berinternet, keamanan dalam masyarakat digital, keamanan kita, keamanan berinternet, etika adab berinternet. Ini kolaborasi dalam masyarakat ini seperti itu ya. Ini lebih hafalan sih kalau yang ini. Ada lagi ini berpikir komputasional. Jadi gabungan antara jadi materi ini pemrograman visual dan metode berpikir komputasional. Jadi logika berpikir kita gimana cara misalnya cara menjalankan aplikasi tertentu. Misalnya kita menggunakan Facebook dan Twitter, kan logika berpikirnya sama sebetulnya. Di situ ada akun, di situ ada historinya. Gimana kita kalau mau posting, gimana kalau kita mau melihat inboxnya dengan Instagram. Jadi lebih ke logika berpikir, dasar-dasar berpikir komputasi. Nah, metode berpikir komputasi. Kemudian pada bab 6 yang terakhir di ujung tahun 2000 pendidikan 2021-2022 ini praktik lintas bidang. Jadi apa sih maksudnya budaya kerja orang yang berinternet itu biasanya seperti apa, menghadapi masalah dan solusi pemecahannya. Jadi pengembangan produk
biasanya kalau di pengembangan program itu seperti apa gitu ya, menghadapi masalah dan solusi pemecahannya. Jadi harus sudah bisa. Kalau komputer crash harusnya gimana, kalau kita pengen tahu cara aplikasi harusnya kemana. Sekarang kan banyak ya, ada help, ada example setiap aplikasi itu, ada contoh-contohnya seperti itu ya. Ini budaya kerja ya. Jadi kira-kira gambaran icip-icip dari daftar isi atau materi kita 1 tahun ke depan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, sehat, yang penting sehat anak-anak, siswa, Bapak untuk menjalankan pendidikan kelas 7 di tahun ini. Baik, kita masuk dulu ke sini ya. Masuk dulu kembali ke sini. Ini muter-muter. Oke. Ini di sini Bapak suka nulis materi-materi dimasukin ke sini. Nanti ini teknik komputer, tadi sistem operasi, aplikasi, dan ini ada catatannya di sini. Karena kalian menggunakan Google Classroom, kemungkinan dari sini Bapak pindahkan ke Classroom supaya kalian bisa dapat mengaksesnya. Ini rangkuman tahun lalu, analisa data dengan anak kelas 8 yang sekarang. Ini analisa data 1. Ini ada filenya, ini ada videonya. Bapak buatkan. Nanti untuk kalian juga ada video yang terbarunya lagi sih, yang lebih komplit penjelasannya. Ini ada algograman, pakai Scratch, F-Inventor. Ini sampai bikin programnya nih. Tutorial membuat tombol dan bereaksi, tutorial tepuk-tepuk kucing, tutorial membuat start stop media player. Ini kita bisa buat, kalian bisa bikin langsung jadi, ada yang langsung jadinya ya. Ini ulangan harian tahun lalu. Kemudian dampak sosial informatika, URL server, login admin ke panel. Ini dampak sosial informatika ya. Sosial informatika, berpikir komputasional, praktik lintas bidang ya. Durasinya mungkin Bapak tidak bisa panjang lebar dulu karena ini masih awal. Sekali lagi selamat belajar. Untuk video perkenalannya sudah Bapak kirimkan ya ke Google Classroom. Sekali lagi mungkin kita ya, mungkin itu saja dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.